Ketika kita sebagai orang percaya sedang diproses oleh Tuhan lewat pembentukan yang berat, yang tidak mudah kita lalui, yang kita anggap sebagai satu beban yang sangat berat untuk dipikul, bahkan beban berat itu memukul hidup kita. Biasanya kita akan banyak protes, bertanya mengapa berat, bertanya kepada Tuhan, mengapa ini tidak sanggup saya memikulnya. Kita masih saja ketika diproses, selalu bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri. Padahal kita lupa bahwa sebenarnya cara Tuhan memproses kita bukan untuk supaya kita mengandalkan kekuatan kita saat diproses. Tapi justru ketika diproses Tuhan mau kita bersandar kepada kekuatan Tuhan semata. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam sabdanya menyapa kita hari ini dari sabda Tuhan 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11 sampai ayat 13. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sabda Tuhan hari ini berbicara tentang Israel sebagai sebuah peringatan dan pengingatan kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini, di tengah-tengah beban berat yang sedang melanda, bahkan kita sebutkan memukul hidup kita. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang melewati perjalanan panjang sampai mereka terus diproses oleh Tuhan hingga kini. Pemrosesan salah satunya yang Tuhan kerjakan adalah ketika mereka melewati padang gurun bersama dengan Nabi Musa yang selama 40 tahun memimpin mereka. Masa itu adalah masa yang sulit dan berat. Masa di mana beban yang mereka pikul itu sebenarnya sangat-sangat sulit untuk dapat mereka pikul. Berbagai macam pukulan demi pukulan terjadi di dalam bangsa ini berjalan melewati padang gurun yang sangat-sangat mengerikan. Tetapi yang justru menjadi pelajaran saat padang gurun itu, saat pemrosesan itu terjadi, dan saat mereka protes kepada Tuhan yang memproses mereka, justru Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu menyediakan apa yang mereka butuhkan pada saat di mana beban berat sedang memukul mereka. Tuhan siapkan, kita tahu ada tiang awan yang melindungi mereka pada siang hari, dan ada tiang api pada waktu malam yang membuat mereka bisa mendapatkan kehangatan, tidak mati kedinginan di padang gurun. Semua ini sebenarnya Tuhan tunjukkan untuk memberi pelajaran bahwa saat kita diproses, sebenarnya yang Tuhan mau dari kita adalah bahwa kita memandang kepada Tuhan. Saat diproses, kita justru harus menemukan pula bahwa beban berat yang memukul hidup kita itu selalu selaras, selalu seimbang dengan bahu yang kuat yang Tuhan taruhkan di dalam diri kita untuk memikul beban yang berat itu.
Ini selalu satu paket. Tuhan berikan masalah-masalah berat karena Tuhan tahu kita punya kekuatan yang daripadanya juga untuk memikul beban itu. Tinggal kita mau bergantung atau tidak kepadanya. Dan lewat pemrosesan yang Tuhan kerjakan, sebenarnya Tuhan ingin supaya kita tidak menyesali diri kita, tidak lalu kemudian menyalah-nyalahkan diri atau menyalahkan orang lain, atau menyalahkan keadaan. Tuhan tidak ingin itu kita lakukan. Tapi Tuhan mau kita menyalakan, bukan menyalahkan, tapi menyalakan api kasih Tuhan. Menyalakan lagi kebergantungan kita kepada Tuhan. Agar kita paham bahwa pada masa beban berat itu, Tuhan ingin supaya kita mengenali diri lebih baik. Bukankah dalam ayat 12 tadi dikatakan, siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Setelah ayat 13 tadi dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, dan dikatakan bahwa jangan pernah merasa diri teguh berdiri. Dengan kata lain, Tuhan ingin supaya kita mengenali diri kita ketika diproses oleh Tuhan. Jangan sesali diri, tapi kenali diri. Karena Tuhan mau gali dari diri kita hal yang lebih baik, hal yang terbaik. Hal yang terburuk akan dibuang lewat pemrosesan yang berat itu, yang memukul kita, yang melelahkan kita. Tetapi tangan Tuhan mau supaya kita menggali dan menemukan dalam diri kita hal terbaik yang sebenarnya sudah Tuhan taruhkan sejak lama, tetapi kita belum menemukan, belum menggalinya, dan belum menuangkannya sebagai karya layanan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar lagi ketika diproses oleh Tuhan lewat beban berat yang memukul. Ingat, Tuhan beri bahu kuat untuk memikul. Dan jangan sesali diri, tapi kenali diri, agar yang terbaik dari dalam diri itu bisa tergali. Tuhan makin dimuliakan lewat pemrosesan ini. Jangan menyerah kalah, tapi berserahlah kepada Allah. Dia selalu beserta denganmu. Jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Jangan menyangka diri teguh berdiri, tetapi biar kita bergantung kepada Tuhan yang selalu berdiri buat kita, membela dan menyertai kita. Salam hari ini, selamat dan semangat oleh kekuatan Tuhan. Amin.